Baik teman-teman, kita lanjutkan terkait dengan topik pada kesempatan ini terkait dengan catatan perkembangan perawat dan catatan perkembangan pasien terintegrasi. Topik ini merupakan satu kelanjutan dari topik besar tentang evaluasi keperawatan, di mana kita tahu dalam proses keperawatan yang terbaru sesuai Hartman bahwa proses keperawatan itu diakhiri dengan pelaksanaan evaluasi berkelanjutan atau selalu dilakukan evaluasi berkelanjutan. Nah, catatan perkembangan, baik itu catatan perkembangan perawat maupun catatan perkembangan pasien terintegrasi, merupakan suatu bentuk pendokumentasian dari evaluasi keperawatan yang terus dilakukan demi menggambarkan demi mendokumentasikan apa yang terjadi pada pasien, apakah itu untuk keperluan perawat sendiri atau untuk keperluan integrasi asuhan dengan profesional pemberi asuhan lainnya. Baik, kita mencoba untuk mengulas video kali ini, video pembelajaran ini dengan tujuan sama-sama memahami terkait apa itu catatan perkembangan perawat dan apa itu catatan perkembangan pasien terintegrasi. Yang pertama, catatan perkembangan perawat dulu, bahwa catatan yang dibuat oleh perawat sebagai evaluasi dari rencana yang telah dikerjakan. Betul kan? Bahwa di sini pendokumentasian evaluasi yang dilakukan oleh perawat. Pencatatan sama dengan pendokumentasian yang dibuat oleh perawat sebagai evaluasi dari rencana yang telah dikerjakan atau rencana yang telah diimplementasikan. Umumnya berbentuk SOAP. Pendokumentasiannya maksudnya berbentuk penulisannya itu SOAP. Ada juga yang SOAP-Y, ada yang SOAPI. Itu semua terkait dengan kebijakan masing-masing rumah sakit. Namun secara umum menggunakan SOAP. Baik. SOAP terdiri dari subjektif, objektif, analisis, dan planning. Kemudian di beberapa rumah sakit ada kebijakan untuk menuliskan tanda tangan serah terima antar sip sebelum dengan yang akan bertugas. Di saat timbang terima ada juga tuh di catatan perkembangan perawat yang sampai ada proses tanda tangan segala macam. Oke. Ini contohnya catatan perkembangan perawat, tindakan sesuai perencanaan, didokumentasikan tiap sip, kemudian ada tanda tangan oleh perawat pelaksana, kemudian diverifikasi oleh perawat penanggung jawab asuhan sebagai contoh. Di sini terlihat contohnya adalah diagnosis keperawatannya adalah nyeri akut, tindakannya bisa asesmen nyeri, relaksasi, distraksi, aromaterapi, terapi musik, hipnoterapi, analgesik, dan lainnya. Nah, ini bisa dilakukan pada si pagi, siang, malam evaluasi. Nah, di evaluasi di sini bisa menggunakan nanti SOAP. Bagaimana subjektif pasien, objektif pasien, bagaimana analisis terhadap diagnosis yang ada ini, bagaimana planningnya. Begitu juga dengan diagnosis yang lainnya. Dan ini dikerjakan dan dibaca oleh perawat karena catatan perkembangan perawat. Beda hal dengan catatan perkembangan pasien terintegrasi, disingkat dengan CPPT. Oke. Catatan perkembangan pasien terintegrasi merupakan catatan untuk menilai kemajuan terhadap keefektifan dari asuhan medis, asuhan keperawatan, asuhan dietitian, asuhan apoteker, dan profesional pemberi asuhan lainnya, ya, yang diberikan dalam mengatasi masalah diagnosis medis, diagnosis keperawatan, dan masalah kesehatan lainnya. Artinya, CPPT di sini merupakan dokumentasi dari evaluasi keperawatan, evaluasi yang dilakukan medis, dan evaluasi yang dilakukan oleh profesional pemberi asuhan lainnya. Kita sebut saja di sini PPA. Nah, semua PPA yang melakukan asuhan kepada pasien mendokumentasikan di dalam CPPT ini. Ya. Ada umpan balik dari multidisiplin atau sesama profesional pemberi asuhan itu memberikan feedback umpan balik mengenai jalannya proses perawatan terintegrasi pada pasien. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dari
dokumentasi yang dilakukan. Jadi bisa aja nanti DPJP-nya sebagai clinical team leader-nya memberikan masukan kepada perawat, begini dokumentasi yang harus dilakukan. Kemudian perawat juga bisa melakukan feedback terhadap dokumentasi yang dilakukan oleh DPJP atau profesional pemberi asuhan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dari dokumentasi yang diberikan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang CPPT ini akan ada di video selanjutnya mengenai contoh bagaimana pelaksanaannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.